Pemirsa, keinginan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk terjun ke dunia politik saat ini menjadi sorotan. Presiden Jokowi menyatakan dirinya memberikan kebebasan, sementara elit Partai Gerindra meminta minat Kaisang masuk politik untuk tidak dijadikan sebagai polemik. Niat putra Presiden Kaisang Pangarep terjun ke dunia politik terus menjadi perhatian. Sang ayah Presiden Joko Widodo mengungkapkan Kaisang sudah menyatakan niatnya. Jokowi menyatakan memberikan kebebasan kepada Kaisang. Mas Kaisang kan katanya mau terjun politik. Apa? Mas Kaisang sudah izin langsung Bapak? Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya nggak akan ikut-ikut. Ya. Keinginan Kaisang masuk politik juga mendapat reaksi dari elit parpol. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad berharap rencana Kaisang terjun ke politik tidak dijadikan polemik. Kita belum tahu berkiprah di politiknya itu mau maju apa gitu. Jadi kita juga jangan dibiasakan kita belum sudah berpolemik. Sementara kita kan nggak tahu. Namanya terjun ke politik itu kan bisa masuk partai politik, bisa kemudian langsung ikut pileg, ikut pilkada, itu kan sesuai dengan konstitusional lah. Tapi menurut saya ya kita jangan berpolemik, orang kita belum tahu mau berkiprah di mana kan gitu. Partai Gerindra sendiri bersikap terbuka, termasuk dengan keinginan Kaisang terjun ke politik. Saya pikir hak konstitusional setiap orang untuk kemudian ingin berkiprah di dunia politik. Nah, oleh karena itu siapapun itu, termasuk Mas Kaisang ya, itu adalah hak yang bersangkutan. Nah, sehingga kita tidak dalam posisi mengomentari setuju atau tidak setuju kan gitu. Oke. Kalau Gerindra terbuka nggak nih pintunya buat menampung misalkan? Akan rekrut nggak bang? Mau ngerekrut Mas Kaisang nggak tertarik mungkin? Iya kan yang mau terjun ke dunia politik kan Mas Kaisang. Nanti silakan aja Mas Kaisang kan mau pilih yang mana kan gitu aja. Tapi Gerindra terbuka artinya ya? Loh, kalau Partai Gerindra itu kan memang partai terbuka. Putra Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih dulu terjun ke politik dan kini menjadi wali kota Solo. Akankah Kaisang mengikuti jejak sang kakak berkarir di dunia politik? Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya, kakak dari Kaisang yang merupakan wali kota Solo saat ini, Gibran Rakabuming Raka, buka-bukaan soal niat dari Kaisang untuk terjun ke dunia politik. Selain memberikan restu, Gibran menyebut Kaisang mengincar posisi eksekutif. Gibran juga menjawab soal tuduhan dinasti politik. Kaisang itu sebenarnya fokus dengan eksekutif. Kuwi wis tak bocori kuwi. eksekutif mas. Mana wali kota? Toko kemeja eksekutif. Iya. Mas ya please aja bahas pilgub terus. Ini nggak bagus. Kene sumo. Tapi memang sudah ada pembicaraan tentang eksekutif mas. Bisa pilihnya Mas Kaisang berarti memang sudah ada pembicaraan pas makan siang kemarin. Iya, saya juga bingung. Bingung dan agak shock. Nanti berarti satu eksekutif mas di legislatif. Ya makanya tanya teman-teman yang di Jakarta aja ya, teman-teman media di Jakarta kan golek Kaisang lho ya. Tapi partainya belum ya. Kon golek ning Kuningan. Rasuna saiki. Mas, kemarin kan udah ramai pemberitaan soal Mas Kaisang. Apakah ada komunikasi lagi dengan Mas Kaisang terkait ramainya pemberitaan kemarin? Ya intinya saya mendoakan yang terbaik untuk Kaisang ya. Nanti penilaian warga seperti apa ya silahkan. Tapi sekali lagi loh, Kaisang itu sudah pernah saya kasih tugas dan berjalan dengan baik. Persis itu loh, contohnya itu loh, wes ini portfolio nih Kaisang. Mungkin ada saran mas dari Mas Gibran sendiri eksekutif mulai dari level bawah atau level bawah masuk langsung presiden. Wali kota DPRD Solo. DPRD enggak, eksekutif. Ya, Mana Mas Solo langsung wali kota Solo? Wali kota Mas Solo. Gibran kurang ngerti. Bupati Kaisang. Sleman.
Sleman Solo lagi ya Mas, Apa Jogja? lanjutin programnya Mas Gibran. Sleman Mas Gibran naik Mas Kaisang. emang aku main ngendi toh? Ya mungkin ke Mas Ngusir Gibran dulu ayo Mas. seneng. Kan udah dapat Bupati Sleman. Enggak, Solo. Kan dekat sama Mbak Adina. Kota Sleman. Takono Kaisang bae ya. Enggak atas Kuwi lho aku wis merestui iki lho. Berarti nggak takut saingan? Hah? Nggak takut saingan? Aku iki pasti kondisi munggah. Mas tapi nggak takut dikatain dinasti politik Mas? Nggak takut dikatain dinasti politik? Semua kan ikut kompetisi, bisa menang bisa kalah ya. Kan nggak ada keharusan untuk memilih Kaisang. Ya, Kaisang juga tidak ditunjuk. Takono Kaisang wae ya, please. Tapi terkait dengan partai politik, memang arahnya ke PDIP atau seperti apa? Nggak tahu, tanya Kaisang ya. Ada mungkin? banyak yang sudah minat. Tanya Kaisang. Ini kan? Tanya Kaisang. Kaisang yang lebih tahu ya. Pan PDI Sudah banyak yang mulai melirik Mas Kaisang. lirik Mas Kaisang. Kemarin. Silakan. Ada Mas? Kaisang aja yang memutuskan ya. Beda partai boleh, sama partai boleh, independen boleh, penak tuh ya. Tapi Mas Gibran merekomendasikan partai apa Mas ke Mas Kaisang? Semua bagus. Ya tergantung dia yang milih kota apa ya. Sleman. Kalau kota Solo Mas nggak apa-apa gantiin Mas Gibran. Ya Kaisang konsumen Pak Rudi sih. Tuh, penak toh? Nggak dibantu Mas Gibran rasan ke Pak Rudi. Nggak dibantu Mas Gibran. Wis sunat iso mangkat dhewe. Iki wis yo. Keinginan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep terjun ke dunia politik, Gayung pun bersambut. Sang ayah Presiden Joko Widodo mengungkapkan Kaisang sudah menyatakan niatnya. Jokowi pun memberikan kebebasan kepada Kaisang. Lantas, akankah Kaisang bisa mengikuti jejak politik kakaknya Gibran Rakabuming Raka atau bahkan hingga ke pencapaian seorang Presiden Joko Widodo yang merupakan ayahnya? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan, ada Mas Arya Bima, ada pakar politik Makmun Murad, dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Mas Arya Bima dulu nih yang sudah senyum-senyum sumringah nih mendengar informasi seperti ini sepertinya. Sudah ada komunikasi terbaru dengan Kaisang Pangarep terkait niatnya untuk terjun ke dunia politik? Belum, saya dari kemarin ikut menyiapkan dan ikut acara HUT di Bandung, jadi baru baca-baca di media sosial aja. Apakah artinya PDIP di sini juga tadi disebutkan tertarik untuk melirik Kaisang untuk menarik masuk ke partai? Dalam tradisi politik biasanya keluarga memang pembinaan yang paling efektif selain partai kan keluarga ya, dalam pengertian kristalisasi untuk ideologi dan politiknya ya. Itu kan disarankan Ibu untuk bagaimana anak-anak kader PDI ini juga didandani ya, diikutkan, dididik bagaimana cita-cita partai, idealisme partai itu juga menjadi bagian dari pola perilaku anak-anaknya juga. Tapi tidak harus berorientasi ke politik praktis ya. Misalnya terlalu glamor atau terlalu hidup bermewah-mewah sementara partai ini adalah partai wong cilik atau partai kerakyatan, itu kan Ibu sering menegur baik istri maupun anak-anaknya. Itu kan berarti bahwa keluarga juga merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mentradisikan pendidikan politik. Bahwa kemudian mengambil politik atau tidak, tapi cara berkeluarga menurut versi PDI Perjuangan itu Ibu Ketua Umum selalu mengawasi dari medsosnya. Kalau mau makan di rumah makan yang mewah atau enak ya terserah karepmu, tapi rasa dipamer-pamerkan. Itu kan sering ditegur sama Ibu. Terus juga anak atau istri, ya, bagaimana perilaku untuk tidak mengumbar keinginan memberikan barang-barang mewah nanti berpengaruh terhadap tugas dan kewenangan suaminya yang mendapatkan tugas. Atau buat wanita-wanita PDI yang terjun ke dunia politik juga minta suaminya paham dengan tugas-tugas yang demikian padat. Jadi intinya bahwa kaderisasi itu selain jalur formal di partai yang lewat kaderisasi, keluarga selalu ditekankan kepada Ibu juga merupakan sarana yang efektif di dalam mentradisikan kehidupan berpolitik, terutama
menyangkut masalah ideologi, saya kira itu. Nah, kalau bicara masalah pengkaderan dari sisi keluarga, sepertinya polanya sudah terbentuk nih. Pak Jokowi dari Wali Kota Solo, kemudian diikuti Gibran, dan sekarang Kaisang mau masuk ke dunia politik, apakah artinya juga sudah masuk ke dalam list daftar dari PDIP untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dari PDIP? Terlalu cepat ya kalau harus bicara soal mencalonkan wali kota atau gubernur atau presiden seorang Kaisang, tapi kita melihat bahwa untuk Mas Kaisang ini untuk terjun ke dunia politik, saya kira kalau respon dari kalangan populis masyarakat yang didominasi oleh kelompok milenial Gen Z ini, respon di medsosnya cukup ditunggu ya. Nah, memang banyak yang memberikan sikap-sikap kritis ya, sikap kritisnya banyak, argumentasinya cukup banyak. Namun yang sentimen pun juga kelihatan. Jadi saya melihat ini menarik untuk dicermati, tapi pada intinya anak muda sekarang ini saya lihat lebih kreatif. Dulu saya tidak mendukung Gibran. Dulu kan saya mendukung Pak Pur ya. Waktu Gibran mencalonkan kan batin saya, pikiran saya kayak poyo mampu kan. Kayak yang mengandalkan bapaknya seorang Presiden Jokowi. Ternyata langkah-langkah coblosan Gibran ini kan terlihat sekali tidak hanya mengandalkan anak seorang potensial begitu presiden. Artinya ya untuk Kaisang ya. Ada sesuatu terobosan-terobosan yang kita tidak bisa hitung ya. Dulu saya pikir alah paling mau ngikut-ngikut keinginan seperti bapaknya, tapi tidak ya. Saya lihat generasi muda Z ini generasi anak muda selevel Gibran Kaisang ini banyak yang lebih kreatif, pikirannya terbuka. Baik. Dan saya melihat ini membawa angin yang cukup segar dalam dunia perpolitikan yang beberapa milenial juga sinis sekali terhadap namanya politik, apalagi partai politik. Baik, angin segar di dunia politik, Bang Ege. Kalau kita lihat dari segi komunikasi politiknya nih, yang mengumumkan sepertinya bukan Kaisangnya langsung, tapi kakaknya Gibran Rakabuming yang mengumumkan itu. Anda melihatnya bagaimana nih dari sisi komunikasi politik? Ini kan disesuaikan dengan gaya pada saat ini gitu. Jadi gaya yang lagi trending tadi kata Mas Arya Bima, yaitu dimulai dari bisa orang lain dulu, kebetulan kakaknya. Kemudian malah dijelaskan juga sama kakaknya, jangan salah loh, bukan legislator loh, eksekutif gitu langsung ya. Terus kemudian bersambung dengan gambar-gambar yang menarik tadi bersama ayahandanya untuk menyatakan memberikan kebebasan. Tapi dalam komunikasi politik ini kan baru tahap halo-halo kalau kata orang biasa, atau katakanlah penyampaian bahwa akan seperti ini. Lalu kan nanti menabung banyak masukan, tadi katanya ada yang kritis, ada yang oke. Pada prinsipnya kan semua orang akan gembira kalau banyak darah-darah segar yang masuk ke dalam politik Indonesia dengan catatan-catatan prestasinya. Tapi di sini tentu yang pertama persoalan paradigma. Paradigma itu menyatakan di masa sebelum Bapak Joko Widodo itu tidak ada presiden yang anak atau mantunya maju dalam pilkada begitu ya, ketika bapaknya masih memerintah sebagai presiden. Nah, pada bagian yang kedua, sebagai lawan dari paradigma itu kan nggak ada konstitusi yang dilanggar atau hak konstitusional, peraturan perundangan nggak ada yang dilarang. Yang dikhawatirkan cuma kalau misalnya ada kemudian privilege atau bahkan di berbagai negara lain ada semacam keistimewaan atau pelanggaran hal-hal tertentu, nanti keuntungan apalah itu dan lain sebagainya, itu yang perlu dijaga. Walaupun tidak terbukti pada Gibran dan Bobi begitu ya. Dan Anda belum melihat itu tidak terjadi? Itu belum terjadi. Nah, belum terjadi. Belum tahu ya? Ya, belum terjadi artinya memang tidak ada, tapi kita kan nggak pernah tahu sejalan dengan perjalanan waktu. Yang kedua, selain paradigma tadi, memang pengalaman baru bagi Indonesia, ada juga mengenai usia-usia muda yang akan masuk ke politik kita ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita selalu menyambut dengan gembira, tapi nanti kalau ini 2024 maju di pilkada, berarti kan ini menjadi salah satu wali kota termuda juga bersama yang lain. Kalau majunya di wali kota, kalau dari Gibran tadi bilangnya jangan loncat dulu kan, yang berarti wali kota dulu lah ya. Artinya kalau wali kota akan sekitar lahir 25 Desember 1994, berarti nanti 29 tahun lebih 10 bulan kali ya, menjadi wali kota yang termuda. Nah, dalam konteks itu yang ketiga, memang tidak ada lagi pengumuman yang terbaik selain daripada prestasi.
Nah, belakangan ini yang saya dengar baru ini di samping penampilan yang menarik ya di media sosial, mungkin pernikahan yang kemarin luar biasa, kecintaan terhadap bola, barangkali kemarin juga bicara soal pelemparan bus itu ya. Betul. Jadi lebih ke sepak bola. Kita belum melihat hal-hal lain yang lain. Tapi ini kan masih jauh, itu yang masih jauh. Gitu. Nah, di atas itu semua bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk Arya Bima, nanti ada Prof Murad juga di sana. Yang jauh akan lebih menentukan mulus atau tidaknya ini adalah hasil Pilpres pada 14 Februari 2024. Dan itu mempengaruhi? Oh, sangat. Semua yang kita bicarakan pada hari ini itu akan sangat ditentukan oleh hasil Pilpres 14 Februari 2024. Kalau itu misalnya mulus seperti yang diharapkan, maka akan mulus juga. Tapi kalau tidak, pada saat ini kan kita sedang tarik-menarik. Sebelum berita ini ada berita reshuffle dan lain sebagainya itu. Seakan-akan akan ada jalur kontinuitas ya, atau katakanlah all Jokowi's men dengan jalur perubahan. Selama all Jokowi's men menang, maka kalimat-kalimat komunikasi politiknya akan menjadi seperti ini. Oh, masuk dong melalui kami siap menyambut dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya hasilnya agak tegang, maka ya nanti penentuan-penentuan bisa terjadi di provinsinya. Artinya kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat agak susah, maju di Sumatera Barat lebih susah lagi misalnya. Gitu ya. Kurang lebih petanya seperti itu. Tapi ini sebagai tahap awal menurut saya menarik, sudah dikomunikasikan dengan menarik. Baik, tahap awal yang menarik dan ada sejumlah catatan dari Bang Ege. Pak Murad mungkin memiliki catatan lainnya mengenai rencana Kaesang nih untuk masuk ke dunia politik. Mungkin boleh dijawab nanti selepas jeda ya, karena kita harus jeda dulu. Kami akan hadir kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.